Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan membaharui alam semesta yang telah rusak akibat dosa-dosa kami. Semoga lewat bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini, kami senantiasa mengikuti bimbingan putramu itu. Kami mampu menjadi umat-Mu yang setia dan selalu menjadikan Dia Raja di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ketika Yesus bergantung di salib, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya, "Orang lain Ia selamatkan. Biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika Engkau adalah Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, "Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu Ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap tahun kita merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Satu hal yang sangat penting yang dapat kita refleksikan secara mendalam, yaitu Kristus sebagai Raja adil. Kristus adalah Raja sekaligus sebagai hakim yang mengadili manusia dengan penuh kasih pada akhir zaman. Setiap tahun, yaitu tahun A, B, dan C, mempunyai makna dan penekanan yang berbeda pada saat perayaan Kristus Raja semesta alam. Pada tahun A, Injil diambil dari Matius. Penginjil Matius menekankan tentang kabar kedatangan Putra Manusia dalam kemuliaan untuk mengadili manusia dengan penuh kasih pada akhir zaman. Pada tahun B, Injil diambil dari Yohanes. Penginjil Yohanes menekankan tentang Yesus di hadapan Pilatus. Yesus menjawab segala pertanyaan Pilatus dengan mengatakan, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Yesus menekankan asal-usul kuasanya. Dan pada tahun C, Injil diambil dari Lukas. Penginjil Lukas menekankan bahwa Kristus yang tersalib itu adalah Raja bangsa Yahudi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan tentang Kristus yang tersalib adalah Raja bangsa Yahudi.
Dalam bacaan pertama dilukiskan tentang keunggulan politik dari Daud, memungkinkan dia menjadi raja atas suku-suku Israel. Menjadi raja bukan sekedar karena bisa memerintah, melainkan karena mempunyai peranan dan kedudukan yang menentukan dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, tercerminlah karya penyelenggaraan ilahi. Dalam sejarah bangsa terpilih, kedudukan raja menjadi masalah bagi kehidupan religius mereka. Bagi bangsa Israel sesungguhnya raja adalah Yahweh sendiri. Namun dalam sejarah bangsa itu mereka membutuhkan sosok pemimpin yang konkret yang bisa mempersatukan bangsa dan mengembalakan segala kemampuan yang ada pada bangsa itu. Mereka memilih orang yang dirasa sebagai orang pilihan Allah dengan pengurapan seorang nabi. Raja dipilih atas nama Yahweh. Raja yang dipilih ini adalah manusia, tetapi dengan ciri-ciri pilihan ilahi. Daud memenuhi syarat itu. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menggambarkan kedudukan dan peranan Yesus Kristus bukan sebagai raja atas ciptaan baru, melainkan juga raja atas seluruh ciptaan baru. Yesus Kristus memiliki keistimewaan yang membuatnya pantas disebut raja. Ia adalah yang sulung, yang menentukan secara kualitatif keberadaan yang lain dalam kehidupan ini dari segala makhluk. Karena ia adalah yang sulung berkat dibangkitkan oleh Allah dari alam maut. Sulung merupakan gambaran biasa. Yang istimewa dalam gambaran itu adalah Yesus dilihat terutama dalam mutu kualitas pribadinya, kekasannya, yaitu hubungannya dengan Allah. Yesus adalah raja dalam arti bermutu tinggi dalam kasihnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini menampilkan kisah yang sangat menarik. Dikisahkan bahwa seorang penjahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus diperkenankannya untuk memasuki Firdaus bersama-sama dengannya pada hari itu juga. Pertanyaannya, mengapa penjahat itu mendapat anugerah ilahi yang begitu besar? Penjahat itu beriman kepadanya. Penjahat itu mengakui dengan tegas dan tulus bahwa Yesus adalah Raja, bahkan sekaligus Allah. Imannya yang mantap itulah yang mendorong Yesus menyelamatkannya. Kejahatan besar yang mengantarnya ke salib terkalahkan. Pengakuan imannya yang tegas dan tulus akan keilahian Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita sering salah memahami bahwa wahyuan kitab suci maupun ajaran gereja. Kita mengira seperti orang-orang Farisi pada zaman Yesus bahwa kita diselamatkan oleh moralitas yang kita usahakan sendiri. Padahal kitab suci maupun ajaran gereja menegaskan bahwa manusia diselamatkan karena iman, bukan karena moralitas. Maka sebagai umat beriman kita menyadari dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Sang Raja Penyelamat. Dialah Raja semesta alam. Kepadanya lah layak kita sampaikan pujian sepanjang segala abad. Salib Yesus merupakan singgasana kerahiman dan kasih Allah. Disaliblah Yesus merajai hati kita yang mau mengerti apa arti perjuangan kasih. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, iman dan moralitas bukanlah dua hal yang bertentangan. Moralitas adalah bukti paling nyata dari iman. Maka meluhurkan Tuhan
tidak hanya berarti memuji-muji namanya dengan mulut kita, tapi bertindak dan berperilaku seperti yang diajarkannya dan diteladankannya. Keselamatan yang disampaikan oleh Yesus diperuntukkan bagi semua saja yang mau bersekutu dengan Dia, baik dalam kehidupan maupun dalam penderitaan. Kenyataan inilah yang membuka harapan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa, bimbinglah kami untuk berani mengakui Yesus Kristus Putra-Mu sebagai Raja semesta alam. Dan semoga kami semakin membiarkan Yesus meraja atas hidup kami dalam setiap tindakan dan tingkah laku kami sehari-hari. Mampukanlah kami untuk memelihara persaudaraan sejati dan perdamaian dunia. Demi Kristus Tuhan, Sang Raja kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.